Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, di Kamis kedua ini kita kembali berjumpa seperti biasa dalam kajian yang diselenggarakan oleh Radio Roja Cilengsi, cuma bertempat di sini, membahas tentang kewanitaan, khusus pengajian akhwat, tapi ikhwan tidak terlarang untuk menghadirinya. Kita sedang membahas beberapa penyimpangan lisan yang banyak dilakukan oleh para wanita, tapi tidak sedikit juga dilakukan oleh para laki-laki. Pertemuan terakhir bulan yang lalu adalah menyebar hoax atau berita bohong, berita dusta. Kita terus ke penyimpangan lisan yang berikutnya. Ini melanda banyak muda-mudi. Tak mustahil juga masih menjadi penyakit ikhwan akhwat yang rajin ngaji. Apakah penyimpangan lisan yang dimaksud? Di hari ini akan kita bahas dua. Semoga cukup waktunya. Kalau enggak ya satu aja dulu. Penyimpangan lisan yang kita bahas sekarang adalah bernyanyi. Dan ini merupakan sesuatu yang efeknya dahsyat, efek buruk maksudnya ya. Bisa menumbuhkan kemunafikan. Seperti perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, al-ghina yumbitun nifaq fil qalb kama yumbitul ma'uz zara'. Nyanyian itu bisa menumbuhkan kemunafikan di dalam hati sebagaimana air bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Karena itulah maka Al-Quran dan hadis yang sahih mengharamkan. Para sahabat sepakat tentang pengharamannya ini. Ayat Allah dalam Al-Quran dalam surah Luqman ayat yang ke-6, wa minan nas may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Di antara manusia ada yang menggunakan lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud sampai bersumpah 3 kali, wallahi alladzi la ilaha illahu anna lahwal hadith al-ghina. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, bahwa lahwal hadis di sini adalah al-ghina, nyanyian. Karena itulah Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini menyatakan nuzilat hadhil ayah
fi tahrimil ghina. Ayat ini diturunkan untuk mengharamkan nyanyian. Untuk apa? Liyudhilla an sabilillahi bighairi ilmin, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu, wa yattakhidaha huzwa, dan mengambilnya, menjadikannya sebagai permainan, sebagai kesenangan, hiburan. Lihat akhir ayat ini, ulaika lahum adzabun muhin. Bagi mereka akan memperoleh azab yang sangat menghinakan. Karena itulah maka para ulama menyebut dengan sebutan yang sangat buruk bagi nyanyian. Bahkan bukan hanya para ulama, Nabi SAW pun menyebut nyanyian itu dengan sebutan-sebutan yang buruk. Sebagaimana hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, ya. Lalu beliau menyatakan sahih berdasarkan Sahih Muslim, walaupun Imam Muslim tidak mengeluarkan. Imam Az-Zahabi menyetujui pensahihan Al-Hakim ini. Berkata Nabi SAW, inni lam anha anil buka, walakin nahaitu an sautain ahmakain fajirain. Aku tidak melarang kalian dari menangis, tapi aku melarang dari dua jenis suara yang bodoh dan fajir. Fasik, kedurhakaan. Dua suara yang dilarang oleh Nabi SAW. Pertama, sautun inna naghmatil lahwin wa la'bin wa mazamiri syaitan, wa sautun inda musibatin latama wujuhin wa syaqqa juyubin wa ranati syaitan. Dua suara yang bodoh dan fajir ini, pertama adalah suara nyanyian, main-main dan seruling syaitan, alat-alat musiknya. Dan suara lagi adalah suara ketika musibah berupa niyahah, meratap gitu, dari disebut waronati syaitan, itu rintihan syaitan. Itu ucapan Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan bahwa musik dan nyanyian itu adalah suara yang bodoh dan fajir. Imran bin Husain radhiyallahu an dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata beliau, inna fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhaf. Di kalangan umat ini nanti akan ada 3 jenis azab. Pertama, khasfun, diamblaskannya, terkubur di dalam tanah. Kedua, maskhun, dirubahnya menjadi kerak-kerak dan babi-babi. Dan ini para ulama menjelaskan dengan 2 makna. Makna hakiki, makna majazi. Hakiki itu benar, wajahnya seperti kerak dan babi. Atau makna majazi, karakternya. Ini ikhtilaf. Yang ketiga, qadhaf. Qadhaf itu angin yang menerbangkan orang. Angin puyuh, angin puting beliung, angin ribut kayak gitulah. Faqala ahadu minal muslimin, ya Rasulullah mata dzak? Maka berkata salah seorang sahabat di kalangan kaum muslimin, wahai Rasulullah, kapan itu bakal terjadi? Azab itu turunnya kapan? Beliau menjawab, idza dhaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khamr.
kalau sudah muncul qainat. Qainat itu para biduanita, para penyanyi. Dan ma'azif, alat-alat musik. Dan syuribatil khumur, dan sudah dikonsumsinya khamr. Maka itu menjadi hiburan yang berubah menjadi industri yang sangat menguntungkan. Jualan lagu nyanyi itu laku enggak? Laku. Mahal apa murah? Mahal. Tapi peminatnya banyak. Orang yang bekerja di dunia musik dan lagu kaya-kaya. Penyanyinya, grup bandnya, sutradara dan produsernya, kaya-kaya dari bisnis tersebut. Makanya berupaya mencari pembenaran. Ada beberapa dai ustaz yang mencoba mengutak-atik ayat, akhirnya halal. Jangan heran. Jangan dibantah, nggak perlu dibantah. Nasnya sudah jelas. Cukup katakan shadaqa Rasul alaihi salatu wassalam. Benarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamr wal ma'azif. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Nanti layakunanna pasti akan muncul. Nabi SAW menekankan kepastiannya ini 2 kali penekanan. Pertama adanya huruf lam taukid di awal. Kedua ada nun taukid tsaqilah di akhir. Tadinya yakunu, kana yakunu. Yakunu itu akan terjadi nanti di masa yang akan datang. Masuk huruf la pendek, la yakunu. Masuk huruf nun taukid tsaqilah di akhirnya, la yakunanna. Dua-duanya taukid, 2 kali taukid, 2 kali penegasan, penekanan, memastikan pasti akan muncul min ummati, dari kalangan umatku. Aqwamun, beberapa kaum, yastahilluna al-hirra wal harira wal khamr wal ma'azif. Mereka akan menghalalkan 4 hal yang diharamkan. Apa saja itu? Al-hirra. Al-hirra itu pergaulan bebas, perzinahan. Asal suka sama suka atau tak ada yang dirugikan. Bahkan ini saling menguntungkan, simbiosis, mutualisme. Ini untung, itu untung. Dan gak ada yang dirugikan. Di mana haramnya kan gitu ya. Dihalalkan al-hirra wal harir, pakaian sutra, wal khamr, minuman keras, wal ma'azib, dan alat-alat musik. Bahkan 3-tiganya menjadi industri yang menguntungkan. Perzinahan jadi industri, kemudian pakaian sutra, khamr, dan alat-alat musik. Maka dari sinilah kita meyakini betapa dahsyatnya pengaruh buruk musik dan nyanyian tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi kerusakan di mana-mana. Lalu apa yang kita khawatirkan bahwa Allah Azza wa Jalla akan menurunkan azabnya, ini bisa benar-benar terjadi, teralami di kalangan kaum muslimin. Berdasarkan hal itu, maka wajib setiap kita ini menjauhi salah satu penyimpangan lisan yang dahsyat sekali efek buruknya, yaitu alat-alat musik dan nyanyian. Tak heran apabila para ulama di kalangan mazhab yang 4 sepakat mengharamkannya. Termasuk kalangan ulama Syafi'iyah, ya.
Salah satunya umpamanya dikatakan oleh seorang ulama Syafi'iyah namanya Syamsuddin Asy-Syarbini. Dia menyatakan al-ma'azif alatul lahwi wa minal ma'azif ar-rabbab wal junk la isti'malu zara'i wa huwa sabanah sumiyat bidzalika li khulwi jawfiha. Kata beliau, al-ma'azif adalah alat musik. Contohnya adalah rebab, bahasa kitanya, ribab, termasuk hunuk dan syababah, itu termasuk beberapa alat musik. Dan beliau menyatakan bahwa seluruh yang disebutkan tadi telah disepakati keharamannya oleh para ulama sahabat-sahabat kami. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata beliau ketika menjelaskan tentang masalah alat-alat musik dan nyanyian ini, beliau katakan, qultu al-asahhu tahrimuhu wallahu a'lam. Pendapat yang lebih sahih tentang masalah ini adalah pengharamannya wallahu a'lam. Berkata Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, dari segi fiqih Al-Ghazali termasuk pengikut madhab Syafi'i. Beliau menjelaskan ketika menerangkan tentang nyanyian dan alat-alat musik. Kata beliau, al-ma'azif wal-autar haramun li'annaha tasuku ila syurb wa huwa syi'aru syarb faharamu tashabbuh bihim. Kata Imam Al-Ghazali, al-ma'azif dan sitar, dua-duanya alat-alat musik, hukumnya haram. Karena mereka, kedua alat musik ini membuat seseorang menjadi ingin mabuk. Dan mabuk ini adalah syiarnya setan, serta lagu-lagu merupakan syiarnya khamar. Lalu beliau menyatakan, maka hukumnya diharamkan menurut kalangan ulama kami. Oleh karena itulah maka tinggalkan musik-musik dan nyanyian karena keharamannya dengan tegas dikatakan oleh Al-Quran, oleh hadis-hadis yang sahih dan diberi dengan sebutan-sebutan yang buruk. Nabi SAW menyatakan itu adalah suara yang bodoh dan fajir. Lalu di bagian lain Nabi SAW juga menyatakan itu pengundang turunnya azab. Al-Quran menyatakan lahwal hadis atau musik dan nyanyian itu liyudhilla an sabilillahi bighairi ilm, memalingkan orang dari jalan Allah tanpa ilmu, dan terancam ulaika lahum adzabun muhin, bagi mereka akan diberikan azab yang sangat menghinakan. Karena itu wajib bagi setiap kita menjauhi musik-musik dan nyanyian-nyanyian, karena itu adalah keburukan dan menyeret kita kepada keburukan yang jauh lebih besar setelah kita terjerumus ke dalamnya. Inilah yang pertama. Yang kedua, an-niyahah alal mayit. Yang kedua, penyimpangan lisan yang kedua yang kita jelaskan pada sore hari ini adalah an-niyahah alal mayit, meratapi mayit. Meratap termasuk di antara
adat jahiliyah yang dilarang dan diharamkan oleh Nabi SAW. Bahkan oleh Nabi SAW orang yang melakukannya tidak diakui sebagai umat Nabi SAW. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan golongan kami orang-orang yang menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak pakaian, dan menjerit atau mengatakan perkataan-perkataan jahiliyah. Perkataan jahiliyah di sini maknanya adalah meratap. Itu bukan golongan kami. Ini hadis konteksnya ketika menerima musibah. Ketika menerima musibah, orang kemudian stres seolah-olah tidak menerima musibah tersebut teralami oleh dirinya. Seperti kehilangan orang yang dicintai. Akibatnya dia meratap, meraung-raung, menjerit-jerit. Disertai dengan menampar-nampar pipi, menjambak-jambak rambutnya sendiri, mengoyak-ngoyak pakaiannya, guling-guling, menjerit-jerit. Maka kata Nabi SAW itu adalah adat jahiliyah. Yang kedua, tidak diakui oleh Nabi SAW sebagai umatnya. Ketiga, ada ancaman dari Nabi SAW. Kata beliau, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha." Wanita yang meratap disebut wanita karena umumnya yang meratap itu wanita. Apakah berlaku bagi laki-laki? Apalagi kalau laki-laki mengalami musibah lalu meratap, meraung-raung, menjerit-jerit, maka lebih besar lagi dosanya. Karena secara fitrah dia itu lebih kuat mentalnya, lebih bisa tahan. Wanita yang biasanya mentalnya lebih lemah, tidak kuat menanggung penderitaan akibat musibah, lalu niyaha, meraung-raung. Makanya disebutkan an-naihatu, wanita yang meratap. Idza lam tatub qabla mautiha. Kalau dia itu tidak bertobat sebelum meninggalnya, kelak dia akan diberikan pakaian dan jarab dari api neraka. Jarab kuman-kuman yang memenuhi seluruh kulitnya, ya sakit, ya gatal, ya perih. Kemudian setelah itu diberi pakaian dari logam yang mencair. Kenapa logam mencair? Itu pasti karena panas. Dan suhu panasnya mungkin bukan ratusan derajat lagi, tapi ribuan derajat Celcius. Itu yang kemudian dijadikan sebagai pakaian, sebagai azab bagi dia kalau tidak tobat dari hal tersebut. Maka niyahah adalah ucapan lisan yang merupakan penyimpangan yang memperoleh sanksi yang dahsyat berupa azab yang dahsyat tadi. Dan ini termasuk di antara salah satu godaan syaitan. Ketika para mufassirin, para ahli tafsir menjelaskan Al-Quran surah Al-Isra ayat 64. Kata Allah, "Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika."
Kata Allah Azza wa Jalla kepada iblis ketika iblis sudah dilaknat. Lalu iblis bersumpah akan menyesatkan manusia. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wastafziz man istata'ta minhum bisautika. Silakan hasunglah manusia yang kamu mampu untuk dihasung dengan suara kamu. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajulika, kerahkan oleh kalian untuk menggoda mereka dengan mengerahkan pasukan berkuda dan pasukan pejalan kaki. Pasukan kavaleri ya berkuda. Kavaleri dan infanteri silakan. Silakan goda, silakan rayu, silakan ganggu tuh manusia anak Adam. Dan pertama Allah menyatakan wastafziz man istata'ta minhum bisautika. Silakan belenggu mereka, pasung, ikat mereka, kendalikan mereka dengan suaramu. Dengan suara setan. Yang dimaksud dengan suara setan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, pertama nyanyian tadi. Imam Ibnu Qayyim menafsirkan ayat itu bahwa suara setan adalah nyanyian. Orang yang sudah terpesona dengan nyanyian, dia tercandu, dia seolah-olah kecanduan, tidak bisa lepas. Karena apa? Karena memang hatinya tertawan, terhasung oleh suara nyanyian yang diakibatkan dari godaan setan. Ini yang pertama. Dan yang keduanya termasuk juga adalah an-niyaha. Jadi baik nyanyian ataupun niyahah, dua-duanya disebut sebagai suara setan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Isra ayat 64 tadi, wastafziz man istata'ta minhum bisautika. Hasung mereka itu, siapapun yang engkau mampu di kalangan mereka dengan suaramu, tawan hatinya dengan suaramu agar tergoda, agar terikat, terpasung, terhasung sehingga tidak bisa lepas. Dan rata-rata orang yang sudah terikat dengan nyanyian kan gitu ya. Di mana-mana lagi nyapu nyanyi, ya, lagi nyupir, nyuci piring, mak nyanyi. Lagi naik motor, lagi mau mobil, coba lihat radio yang disetel di mobil, atau mungkin CD masih ada gitu ya. Nggak ada. Pakai USB sekarang ya, disambung ke internet. Coba lihat di HP-nya, isinya apa? Apakah murotal, kajian, atau musik dan nyanyian? Oleh karena itu terhasung mereka, terbelenggu mereka, tertawan. Dan itu realisasi dari firman Allah yang sukses besar dilakukan oleh setan, laknatullahi alaihi. Makanya Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahafan menyatakan suara setan adalah musik dan nyanyian. Syekh Al-Albani khusus menulis suatu buah kutaib tentang hukum musik dan nyanyian dan memberi judul dengan judul Tahrimu Alatil Lahwi wa Tarab, haramnya alat-alat musik dan tabuhan-tabuhan seperti itu. Di sana dijelaskan beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan keharaman itu dan ucapan para sahabat dan kesepakatan para ulama. Jadi suara setan mencakup nyanyian dan juga an-niyaha. Adapun menangis dengan tangisan yang wajar, maka tidak apa-apa.
Ketika kita memperoleh musibah lalu menangis. Apapun musibahnya, terutama kehilangan orang yang kita cintai, orang tua, pasangan, anak kita yang sedang lucu-lucunya lalu meninggal, lalu menangis, boleh? Boleh. Selama tangisannya adalah tangisan yang wajar, yang lumrah. Ini dibolehkan. Ya. Karena Nabi SAW sendiri ketika putri-putrinya meninggal, beliau menangis. Semua putra-putrinya meninggal selama beliau masih hidup. Kecuali satu orang, yaitu Fatimah. Kalau Fatimah ketika beliau wafat, Fatimah masih hidup. 6 bulan setelah Nabi wafat, barulah Fatimah pun wafat. Selain Fatimah, meninggal semua. Termasuk putranya Ibrahim. Itu meninggal. Dan Nabi SAW menangis berurai air mata. Diciuminya jasad putranya tersebut. Maka itu tangisan yang wajar, boleh. Tidak masalah. Adapun yang melebihi kewajaran, baik dari segi volume, keras menjerit-jerit, ataupun dari segi jeda waktu. Terus tiap hari, enggak menjerit-jerit tapi nangis terus. Tiap hari siang malam enggak mau makan, enggak bisa tidur seminggu. Sampai kata orang Sunda mah carindul. Carindul itu matanya itu bengkak dan merah. Karena apa? Karena nangis terus-terusan. Maka ini disebut niyahah, maka tidak boleh. Dan itu diharamkan. Termasuk adat jahiliyah. Dah inilah yang membuat bisa menyebabkan mayit yang ditangisi dengan tangisan yang meratap teradab, tersiksa dengan ratapan keluarganya atas dirinya. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim ketika Umar bin Khattab ditusuk dari belakang dalam keadaan berlumuran darah. Ada seorang pemuda masuk namanya Suhaib, menangis. Kata Umar, ya Suhaib, atabki alayya, wahai Suhaib, engkau menangisi aku. Faqad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita yu'adzabu bi ba'di bukai ahlihi alaihi. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa mayit akan disiksa karena sebagian tangisan keluarganya atas dirinya. Mayit akan disiksa karena tangisan. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun ucapan Umar ini diingkari oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sampai menyatakan, wallahi, demi Allah, Rasul SAW tidak mengatakan begitu. Beliau hanya menyatakan, innal kuffar la yazidullahu adzaban lahum bibukai ahliha alaih. Orang-orang kafir akan ditambah azabnya karena tangisan keluarganya atas dirinya. Itu kata Aisyah. Ini hanya berlaku bagi orang kafir, tidak berlaku bagi orang-orang muslim. Tapi kata Imam Al-Qurtubi, perkataan Aisyah ini tidak menggugurkan kesahihan riwayat Umar tadi. Karena bukan hanya Umar yang mengatakan demikian. Beberapa sahabat lainnya juga mengatakan demikian. Bahwa mayit akan diazab karena tangisan keluarganya atas dirinya. Tapi bukankah yang bersalah itu keluarganya? Yang dimaksud tangisan di sini tangisan yang meratap, yang meraung-raung, yang menjerit-jerit. Makanya disebut biba'di bukai alai, ahlihi alai, karena sebagian tangisan bukan seluruh tangisan. Sebagian tangisan yang dimaksud tangisan yang melewati batas kewajaran. Kalau masih wajar, enggak.
Kalau melewati batas kewajaran itu meratap, nah baru kena tuh. Jadi yang salah kan yang nangisnya, mayitnya tidak salah, ya enggak? Kenapa mayitnya diazab? Karena kesalahan orang yang menangisinya, meratapinya. Para Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَلَا تَزِرُ وَزِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى. Seseorang tidak bisa menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Ini yang nangis keluarganya, yang meratap keluarganya. Kenapa yang diazab adalah mayitnya? Kan mayitnya tidak bersalah. Diterangkan oleh para ulama, ini terjadi pada beberapa kondisi. Kondisi pertama, kalau si mayit ketika hidupnya terbiasa meratap. Idza kana an-nauh min sunnatihi. Itu dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya ketika menjelaskan hadis-hadis ini, beliau memberikan judul Idza kana an-nauh min sunnati. Kalau meratap ini sudah menjadi kebiasaannya, diwariskan ke anak istri. Akhirnya anak istri juga meratapi kematiannya, melanjutkan kebiasaan bapaknya. Makanya dia terkena azab akibat ratapan keluarganya. Karena apa? Dialah yang punya andil sehingga keluarganya meratapinya. Padahal meratap adalah dakwah jahiliyah. Tidak diakui oleh Nabi SAW sebagai umatnya. Ini kondisi yang pertama. Kondisi kedua, kalau si mayit berwasiat ke keluarganya atau ke orang lain, kawan-kawannya, pengikut-pengikutnya, tetangganya, untuk menunjukkan dia ini punya banyak penggemar gitu loh. Nanti kalau saya nangis, kalian teriak-teriak, meraung-raung, meratap-ratap ya. Nanti siapa yang paling kenceng meratapnya dibayar oleh keluarganya. Sekedar untuk pencitraan saja. Diwasiatkan. Baik untuk kepentingan dunia pencitraan atau memang dia mewasiatkan ke keluarganya, ke kawan dekatnya untuk meratap. Lalu diratapilah mayitnya. Ketika kematiannya, ya si mayit diazab. Karena apa? Karena punya andil di dalam ratapan keluarganya. Keluarganya meratap atas wasiat dia. Maka ya, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kesalahan di dalam Islam, dia akan memikul dosa, ditambah dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa para pengikutnya sedikit pun. Diazab juga dia. Ini makna yang pertama. Adapun kalau si mayit selama hidupnya tidak pernah meratap dan tidak mewasiatkan, bahkan mengajarkan, gak boleh meratap, karena itu kebiasaan jahiliyah. Kalau bapak mati, sabar tegarlah kalian. Gak boleh meratap. Diwasiatkan begitu. Ternyata keluarganya meratapinya, maka sang bapak ini lepas dari dosa. Karena dia sudah menunaikan kewajiban, menyampaikan kebenaran, tapi tidak digubris. Maka berkata Abdullah bin Mubarak, rahimahullahu ta'ala, kata Ibnu Mubarak, idza kana al-mayyitu, kalau si mayit itu ya lam yusi ahlahu bin naw fi hayatihi, kalau dia tidak mewasiatkan untuk meratap kepada keluarganya ketika si mayit ini masih hidup,
maka dia tidak akan lam yusib minhu syai', tidak akan terkena ancaman yang terdapat dalam hadis tadi. Dia tidak akan diazab walaupun keluarganya meratap. Karena dia tidak mengajarkan itu, tidak mewasiatkan itu, tidak menjadi kebiasaan, bahkan melarang. Jangan meratap ya. Nangis biasa boleh, wajar. Tapi meratap tidak boleh. Maka si mayit tidak akan diazab. Inilah makna pertama dari hadis tadi, bahwa mayit diazab karena tangisan keluarganya atasnya. Yang dimaksud tangisan di sini ratapan. Makanya disebutkan yu'adzabu bi ba'di bukai ahlihi alaih. Diazab karena sebagian jenis tangisan. Tangisan yang menyebabkan diazab adalah tadi ratapan. Kalau menangis normal wajar nggak masalah. Ini makna yang pertama. Jadi betul dia diazab kalau kebiasaan dia selama hidup begitu, atau dia mengajarkan ke keluarganya untuk meratapi kematiannya ya. Adapun kalau tidak biasa, tidak mengajarkan, bahkan melarang keluarganya dari meratap, lalu keluarganya meratap setelah kematiannya, maka dia tidak akan terkena azab karena dia tidak berdosa. Inilah makna pertama. Makna kedua yang dimaksud dengan diazabnya mayit karena ratapan keluarganya adalah terazab secara psikis. Artinya dia menderita melihat keluarganya menangisinya dengan meratap ketika kematiannya. Pernah kita jelaskan bahwa ruh setelah dicabut itu masih melihat jasadnya. Kata Rasulullah SAW, "Idza wudi'al mu'minu atau idza wudi'al abdu", ketika seorang hamba jasadnya diletakkan di atas keranda, kemudian dipikul oleh orang-orang yang memikulnya, maka berkatalah ruh si hamba itu, "Ya laitani, aina yadhhabuna biha?" Mau di mana? Mau dibawa kemana jasadku itu? Celaka aku, mau dibawa kemana jasadku itu? Suaranya, jeritanya terdengar oleh semua makhluk, kecuali dua, jin dan manusia. Binatang-binatang mendengar. Seandainya kalian mendengar, kalian akan pingsan, kata Nabi SAW. Jadi di awal terpisahnya ruh dengan jasad masih melihat, masih menyaksikan. Termasuk ketika mayatnya itu digotong di atas keranda menuju ke pemakaman. Ya. Oleh karena itu ketika awal dia keluar si ruh itu dari jasadnya, melihat jasadnya, dia melihat. Termasuk keluarganya meratapinya. Maka itu akan menjadi penderitaan secara psikis bagi dirinya. Pernah nggak kita sebagai kepala rumah tangga pergi jauh dan lama meninggalkan anak dan istri untuk satu keperluan? Umpamanya haji pertama atau umroh pertama. Yang pertama ya, kalau udah berkali-kali udah biasa, cuek aja keluarga kita juga. Tapi pertama 40 hari jauh, belum tentu pulang dengan selamat gitu kan. Belum tentu masih hidup. Zaman kita sekarang, apalagi zaman kakek kita dulu, setahun haji itu pepe pakai kapal laut gitu ya. Hampir setahun. Pas berpisah, apa yang terjadi? Istrinya, anaknya yang ditinggalkan. Apalagi yang berangkat suami istri, anak-anak ditinggalkan. Anak-anak nangis, nangis. Orang tua nangis, nangis. Tersiksa enggak? Tersiksa. Atau di antara yang hadir pernah punya anak mondok.
diantar keluar kota ke pondok pesantren. Pas mau pulang, coba anaknya menangis, meraung-raung, menjerit-jerit. Umi, Abi jangan tinggalkan aku di sini, ikut lagi gitu, nangis. Perasaan kita sebagai orang tua gimana? Tersiksa? Ya. Menderita? Ya, menderita. Sedih? Sedih. Jangankan anaknya menangis, anaknya tidak menangis, tegar aja. Umi, Abi hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai di rumah. Iya sayang, balik langsung menangis. Ayah ibunya menangis, anaknya kadang-kadang tegar ya. Apalagi kalau anak-anaknya pas ditinggal menjerit-jerit, nggak mau mondok, nggak mau pesantren, ikut lagi. Tapi ya sudah bayar puluhan juta, sudah diantar, sudah ini itu, ya masa dibawa lagi, akhirnya tega. Apa yang terasa? Akhirnya dia tersiksa dengan perasaan. Padahal nanti akan ketemu lagi nanti juga ya. Bayangkan ini mati, nggak akan ketemu lagi. Sampai akhirat belum tentu ketemu lagi itu. Oleh karena itu ketika dia melihat keluarganya meratap-ratap, meraung-raung, menjerit-jerit karena kematiannya, dia menderita. Dan itulah yang dimaksud mayit tersiksa secara psikis dengan ratapan keluarganya atas dirinya. Sehingga hadis ini mimbabil ikhbar. Hadis ini dalam rangka memberitahukan, bukan ancaman akan diazab, tapi pemberitahuan bahwa mayit pun tersiksa loh. Dengan ratapan keluarganya atas kematian dirinya, tersiksa secara psikis karena kesedihannya luar biasa yang dia rasakan ya. Lihat betapa besarnya dampak dari meratap. Tidak hanya berdampak kepada si pelaku, tapi juga berdampak kepada mayit yang diratapinya. Apabila mayit tersebut selama hidupnya memang demikian, kemudian mayit tersebut mewasiatkan selama hidupnya untuk diratapi, ya si mayit akan terkena dengan azab baik di alam kuburnya ataupun di akhirat nanti. Lihat bahaya dari dua penyimpangan lisan yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah al-ghina, yaitu nyanyian dan musik. Yang kedua an-niyaha alias meratap. Jauhi kedua ini karena ini membahayakan nasib kita dunia sampai di akhirat nanti ya. Pada sore hari ini cukup dua penyimpangan lisan yang kita bahas. Penyimpangan lisan yang berikutnya itu agak panjang, yaitu zinahnya lisan. Lisan bisa berzina. Bagaimana zinahnya lisan yang wajib kita jauhi, kita akan bahas ini di bulan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Kalau bapak-bapak ada yang mau langsung ngacung boleh. Kalau akhwat cukup pakai tulisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan izin bertanya. Jika kita ingin menemukan suatu jawaban dari suatu masalah dengan cara istikharah, maka sholat istikharahnya harus dilakukan sekali aja atau berulang kali. Tetapi saya merasa semakin benci dengan orang yang dimaksud. Apakah itu jawabannya? Taib, barakallahu fiik. Cukup sekali saja. Saya masyhur Hasan Salman dalam kitab Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin, beberapa kesalahan orang sholat. Di antaranya salah satu kesalahan orang yang sholat dalam sholat istikharah adalah
melakukan istikharah berkali-kali hanya karena menunggu jawaban lewat mimpi. Dikiranya akan ada jawaban lewat mimpi, padahal enggak. Mungkin jawaban itu sudah ada, tapi dia tidak menyadarinya, ya. Jadi tidak selalu harus lewat, mungkin lewat mimpi, mungkin, tapi tidak selalu, ya. Nah, cukup satu kali, kemudian silakan putuskan. Nah, kadang-kadang, ya, seperti tadi, setelah istikharah yang tadinya suka jadi tidak suka. Kenapa tidak suka? Mungkin ada petunjuk dari Allah yang membuat kita tidak suka. Tadinya sebelum istikharah orang ini kelihatan sempurna baik. Setelah istikharah tiba-tiba mendengar aibnya begini atau menemukan aibnya, akhirnya nggak suka. Mungkin itu jawaban. Mungkin itu adalah petunjuk dari Allah atas istikharahnya. Mungkin, ya mungkin. Begitu istikharah, besoknya dapat chat dari dia dan chatnya itu menunjukkan aib dia, kebobrokan dia. Akhirnya jadi nggak suka. Mungkin. Itu salah satu di antara hasil dari istikharahnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nikah dengan non-muslim yang sudah mu'alaf. Bukan non-muslim, kalau sudah mu'alaf sudah muslim. Tapi belasan tahun dia nggak mau belajar agama Islam. Sholat bolong-bolong. Sunnah nggak dijalani sama sekali. Kalau saya mau cerai, tapi beban dia udah masuk Islam. Dosa enggak kalau saya minta cerai? Iya, jangankan masuk Islam. Kalau dia Islam dari lahir. Tapi pertama, dia nyata-nyata meninggalkan kewajiban yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Seperti tidak sholat atau sholatnya bolong-bolong. Tahu nggak? Dosa satu kali sholat dosa meninggalkan satu kali sholat lebih besar daripada mencuri, merampok, membunuh. Kenapa? Karena kalau merampok, membunuh, mencuri itu mengambil hak sesama manusia. Kalau tidak sholat mengambil hak Allah. Hak Allah untuk diibadati dengan cara sholat tidak dia tunaikan. Maka Imam Az-Zahabi rahimahullah kitab Al-Kabair. Al-Kabair itu dosa-dosa besar. Memasukkan sholat ke dalam dosa besar kedua setelah syirik. Dosa terbesar kedua tarikus sholat. Meninggalkan sholat. Baik sebagian apalagi seluruhnya. Ya. Lalu di sana dibahas jangankan meninggalkan sholat. Melalaikan sholat saja sudah besar dosanya. Terancam fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Ini orang melaksanakan sholat tapi lalai, cuek, asal-asalan, ala kadarnya. Itu aja udah dosa besar, apalagi meninggalkan. Walaupun tidak semua ditinggalkan, mungkin subuh kelewat karena masih tidur, mungkin zuhur, asar atau maghrib, isya udah keburu ngantuk ditinggalkan. Itu dosa besar. Atau tidak saum Ramadan, atau tidak zakat padahal sudah terkena kewajiban zakat, atau tidak haji padahal sudah mampu haji tapi tidak haji. Itu dosa besar. Atau dosa besarnya melanggar larangan. Dia mencuri, korupsi, dia mabuk, dia berjudi, dia terlibat pinjol, riba, dia berzina. Dosa terkecil riba sebanding dengan dosa terbesar zina. Dosa zina yang paling besar adalah bila seorang berzina dengan ibunya. Itu dosa zina terbesar.
Dibanding dengan tetangga, lebih besar dengan ibu sendiri. Bukan berarti dengan tetangga kecil, bukan, gede dosanya, haram tetap. Tapi lebih haram lagi dengan ibunya. Nah ternyata dosa zina terbesar sebanding dengan dosa riba terkecil. Terkecilnya dia sudah segede itu, apalagi yang lebih besar. Ya, kalau pasangan kita melakukan apa yang Allah haramkan atau meninggalkan apa yang Allah wajibkan dan sudah dinasihati, diingatkan untuk tobat, untuk berhenti dari itu, tapi tetap tidak ngaruh, maka itu sudah menjadi alasan syar'i untuk menceraikan. Kalau dia suami, ya diceraikan istrinya yang seperti itu. Kalau dia istri, untuk mengajukan gugatan cerai. Walaupun dia Islam dari lahir, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dakwahi dulu, semoga dia tobat, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Afan, bagaimana jika ada keperluan ke mall? Di mall ada musik. Apakah jika mengingkari di hati termasuk dibolehkan? Karena ada beberapa teman menyampaikan jika olahraga seorang ahwat seperti senam aerobik tidak diperbolehkan karena ada musik. Kalau kita ada keperluan ke suatu tempat dan di tempat itu ada musik yang di luar wewenang kita, boleh nggak kita ke manajemen, tolong musiknya dimatiin? Bisa? Nggak akan bisa, dicuekin. Paling kata manajemen mah, kalau mau ke sini silakan, kalau enggak pergi, kan gitu. Paling ya enggak ngaruh. Tapi kita perlu ke sana untuk membeli sesuatu. Atau umpamanya kita ke dokter, di ruang tunggu disetel musik, atau naik angkot disetel musik. Kalau umpamanya bisa, usul Pak sopir, bisa enggak dimatikan musiknya? Iya. Atau kita makan di restoran, ada musik, kadang-kadang live ya. Bisa nggak kita, tolong selama saya makan di sini, berhenti dulu. Bisa begitu? Nggak bisa ya. Nah kalau ke tempat-tempat yang di luar wewenang kita, maka itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu bukan wewenang kita, bukan kemampuan kita. Kita nggak mampu, maka bukan tanggung jawab kita. Dosa nggak kita selama di sana musik diputar? Tergantung. Kalau musik diputar ternyata kesenangan kita, lalu kita merasa terhibur, unggut-unggutan, sengaja berlama-lama, enakan lagunya, ya dosa, karena menikmati ya. Tapi kalau kita ke sana enggak, sama sekali enggak menikmati. Terus hanya sebatas keperluan, setelah keperluan keluar lagi, ya enggak masalah. Ya. Demikian juga di bus, di setel musik, enggak bisa. Ketika kita protes, dimatiin oleh supir, penumpang lain protes, setel lagi pir, kan gitu. Ya udah, di luar saya pernah begitu. Pas saya ke dalam, ke supir, pir bisa dimatikan. Bisa, langsung pir, setel lagi. Disetel lagi. Kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Asal kita tidak menikmati hal itu. Gitu ya. Maka tidak apa-apa. Termasuk ikhtilat. Bercampur baur antara laki dan perempuan. Kalau kita buat suatu acara di bawah tanggung jawab kita, wajib kita pisah, seperti pengajian, seperti pernikahan, itu di bawah tanggung jawab kita. Dan kita bisa mengkondisikannya. Maka harus kita pisah. Tapi di tempat-tempat umum yang di luar wewenang kita, di pasar, di mall, di supermarket, laki sama perempuan dipisah? Enggak, itu di luar wewenang kita. Di luar kemampuan kita. Ya beda hukumnya ya. Ya masalah. Atau tuh lihat ketika tawaf, sa'i, laki perempuan bisa enggak? Tidak. Karena tempatnya di sana-sana juga.
Nggak ada umpamanya tawaf khusus jalur laki-laki, sa'i khusus jalur laki-laki, ini perempuan, enggak. Karena Ka'bahnya satu, tempat sa'inya satu, nggak bisa dipisah. Ya itu mah sesuatu yang di luar kemampuan kita nggak apa-apa. Tapi sesuatu yang kita mampu hindari, hindarkan. Tidak berarti kalau umpamanya wah kita di pasar nggak bisa menghindari dan akhirnya kita ikhtilat terus pakai gaya terus, ya nggak bisa. Di setiap tempat nggak bisa, nggak boleh. Apa yang kita mampu hindari, hindarkan. Yang di luar kemampuan kita yaitu la yukallifullahu nafsan illa usaha, ya, termasuk musik dan nyanyian. Bagaimana hukumnya memberi uang kepada pengamen atau alat-alat musik? Haram, tidak boleh. Itu ta'awun alal itsmi wal udwan, ya, tidak boleh. Karena itu akan melanggengkan mereka di dalam dosa dan maksiat. Karena hasilnya banyak, terus akhirnya beli alat-alat lengkap kayak konser jadinya di pinggir-pinggir jalan. Akhirnya orang yang sudah dagang halal, lebih gede itu, akhirnya banting setir. Dijual tuh dagangannya, dibelikan alat musik. Prengwe setiap jalan ada gitu ya. Untuk apa kita diciptakan ke dunia ini? Untuk ibadah kepada Allah. Kata Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tapi di dalam ibadah terkandung banyak kesenangan dan kenikmatan. Itulah cara terbaik menikmati hidup, bersenang-senang di dalam kehidupan, yaitu ibadah. Baik fisik ataupun psikis. Dan ibadah tidak hanya sholat, baca Quran, zikir, saum, enggak. Seluruh aktivitas harian kita ibadah. Berkata Syekhul Islam ketika mendefinisikan ibadah, al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Ibadah ini satu sebutan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Baik ucapan atau perbuatan, baik zahir ataupun batin. Seperti umpama kita melakukan perbuatan dalam bentuk bersih-bersih. Di rumah, di pelataran, di jalan kita bersih-bersih. Itu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Iya, karena menyenangkan orang lain. Merapikan, membuat lingkungan jadi nyaman. Itu ibadah. Seorang kepala rumah tangga mencari rizki untuk anak dan istrinya. Itu dicintai diri oleh Allah. Iya, dicintai diri oleh Allah. Itu ibadah. Dan seterusnya, kita berolahraga. Lari berenang kalau berenang, berkuda, memanah, jelas ada hadisnya. Sekarang yang tak ada hadisnya, lari, main bola, sekarang main badminton, basket. Untuk apa? Agar kita bugar, sehat, untuk menopang kualitas kuantitas ibadah. Karena kita bugar, ngaji kayak gini 2 jam, tidak sakit pinggang, tidak ngantuk, tidak lelah, karena kita fit. Salat malam bisa kuat 2 jam, baca Al-Quran 1 jam non-stop bisa. Tapi kalau kita sakit-sakitan, baru 5 menit sudah ngantuk, sudah panas pinggang, nggak jadi. Mau saum, lemes, nggak jadi saumnya. Mau tahajud, kena angin dikit, sudah bersin-bersin, sudah batuk-batuk, nggak jadi tahajudnya. Makanya harus bugar. Untuk bugar, olahraga. Olahraga diniatkan untuk itu. Dicintai oleh Allah dan ridhoi, iya. Itu bisa bernilai ibadah. Dan di dalamnya ada kesenangan.
Jadi hidup untuk ibadah dalam bentuk melakukan apapun, ucapan, perbuatan, zahir, batin yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, diniatkan untuk itu, itulah ibadah. Ya, untuk itu kita diciptakan. Adapun kalau kita mengejar atau melakukan aktivitas dunia tapi mengabaikan ibadah, kita mencari rizki tapi melalaikan ibadah. Saatnya sholat kita masih cari duit. Untuk apa itu duit kalau bukan ditujukan untuk menopang ibadah? Kita olahraga tapi ngong azan masih aja lari terus. Tanggung satu putaran lagi. Olahraga itu untuk menopang ibadah. Tapi pas ibadah sudah ada panggilan, masih tetap olahraga. Sudah beda itu niatnya ya. Karena itulah niatkan segala sesuatu untuk ibadah ya. Untuk itulah kita diciptakan oleh Allah. Apakah bagi laki-laki sholat syuruk harus setiap hari? Tidak harus dan tidak wajib. Walaupun setiap hari tidak, nggak masalah. Tapi lebih sering lebih bagus ya. Atau alangkah baiknya di rumah. Kalau di rumah bukan syuruk lagi. Karena syaratnya sholat subuh di rumah, di masjid berjamaah dengan imam. Lalu berzikir sampai syuruk. Sampai matahari terbit. Lalu setelah matahari terbit sholat 2 rakaat itu sholat syuruk. Kalau di rumah nggak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hadis. Soalnya anak di rumah punya bayi. Oh ini akhwat. Kalau akhwat mah nggak perlu ke masjid. Boleh ke masjid boleh. Tapi lebih utama di rumahnya. Apalagi punya bayi. Dan harus menyiapkan sarapan, makan siang. Sedangkan suami dari masjid sampai pulang ke rumah jam 6:45. Sedangkan perjalanan ke sekolah 30-40 menit. Jadi anak-anak selalu kesiangan kalau sampai ke sekolah. Ya janganlah. Akhwat jangan sampai sholat syuruk di masjid. Itu sunnah. Sedangkan ngurus suami anak-anak wajib. Dahulukan yang wajib. Pahala melayani suami anak-anak lebih besar daripada sholat syuruk ya. Jangan kalau begitu. Nah yang anak tanyakan, apakah anak dosa membatasi suami saya untuk syuruk setiap hari di masjid? Oh ini untuk laki-laki. Jadi kalau suami sholat syuruk dulu, mengakibatkan timbul madarat. Anak-anak jadi terlambat sekolah, dihukum oleh gurunya. Sekarang mah nggak ada guru yang berani menghukumnya. Bisa penjara tuh. Apalagi yang ini dihukum anak polisi lagi. Aduh. La ilaha illallah. Nanti kalau guru menghukum anaknya takut, bisa-bisa. Udah jangan jadi guru aja. Anak mau berantem, mau maling, mau apa biarkan. Kalau dicarek, dihukum bisa terkena pidana. Akhirnya nggak berjalan sistem pendidikan di sekolah. Membina mental, moral, akhlak, ya perilaku murid-muridnya. Karena begitu muridnya melanggar, takut untuk menegur menghukumnya, takut dipenjara. Jadi kalau suami menunggu syuruk menimbul madarat, maka nggak boleh. Syuruk itu sunnah, menghindarkan madarat wajib. Maka kejar yang wajib, walaupun dengan meninggalkan yang sunnah ya. Bagaimana hukumnya anak kecil masuk ke dalam baris saf sholat? Apakah sholat kita tetap sah? Tetap sah, nggak masalah. Ajak anak-anak sholat masuk saf. Ajari untuk tidak main-main, tidak teriak-teriak. Ya.
Ada proses, kalau diajak ternyata main-main dan seterusnya ya biarkan, anak-anak namanya ya. Di zaman Nabi ada nggak anak-anak yang ke masjid kemudian ikut sholat dan mengganggu? Ada. Pertama Nabi SAW membawa cucu-cucunya Hasan Husain. Ketika sujud ditunggangi itu di punggungnya. Nabi SAW nggak berani bangkit, lama sujud. Ada sahabat kaget kenapa nih? Pas dilihat, oh ditunggangi sama Hasan Husain, sujud lagi dia. Mengganggu enggak? Mengganggu. Tapi Nabi selesai melakukan. Beliau pun menyatakan saya ingin memanjangkan sholat saya. Ketika berjamaah di masjid, tiba-tiba terdengar tangisan seorang anak. Lalu saya percepat sholat saya. Saya tidak mau ibunya terganggu dengan tangisan anak. Bukan hanya ibunya tapi semua terganggu kan dengan tangisan anaknya. Itu menunjukkan anak saat itu ada yang dibawa ke masjid dan mengganggu. Iya. Makanya para ulama, salah satunya dalam kitab Bahjatun Nadhin Syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Salim ketika menerangkan hadis ini menyatakan wa 'alal aba as-sabru ala adahum. Dan bagi bapak-bapak yang membawa anak-anaknya ke masjid untuk sholat, wajib sabar dalam menerima gangguan mereka, godaan mereka selama sholat. Ya, jadi boleh saja. Terakhir, ini di print ini, mungkin dipersiapkan dari kemarin. Afan Ustaz, minggu kemarin saya melihat seorang akhwat kesusahan mengeluarkan motornya. Motornya dari mana? Dari rumah gitu. Hati saya ingin sekali membantu akhwat tersebut. Namun saya khawatir dan takut jika terkena fitnahnya meskipun si akhwat itu memakai cadar dan akhwat itu mungkin emak-emak. Mungkin nenek-nenek. Karena saya melihat sekilas akhwat itu bersama anak perempuan. Maka dari itu saya enggak membantunya. Tapi ini terus membuat saya kepikiran dan menyesal tidak membantunya. Saya merasa bersalah pada diri sendiri dan akhwat itu. Saya ingin minta maaf pada akhwat itu. Baperan nih, ini ikhwannya. Tapi saya tidak tahu siapa itu, modus kali. Lalu Ustaz, apakah tindakan saya ini salah? Atau jika Ustaz di posisi saya bagaimana? Ini mengeluarkan motor dari mana? Kalau dari rumahnya, suaminya kemana? Mengeluarkan apa? Nyemplung ke solokan gitu, terus mau dikeluarkan. Kalau itu ya bantu, bu biar saya. Ibu nyingkir dulu 2 meter. Lalu dia angkat, ya bisa aja. Lalu seringkali ketika saya melihat suatu kebaikan di jalan, saya ingin membantu, tapi selalu saya hiraukan dan berakhir dengan penyesalan. Mohon beri nasihat atau teguran untuk saya. Ini ikhwan baperan nih, makanya di print takut ketahuan tulisannya. Ada di sini mungkin. Ya ikhwah, kalau tidak hanya akhwat, termasuk laki-laki, kakek-kakek, atau pemuda, butuh pertolongan di tengah jalan dan kita mampu menolongnya, tolong. Umpamanya ada pemuda mau menaikkan barang yang dia bawa ke pundaknya, tiba bergeg nggak bisa. Kita angkatkan. Jangan hanya akhwat yang dijadikan perhatian. Lu akhwat butuh pertolongan. Tapi kalau laki-laki yang butuh pertolongan cuek, nggak jadi baper gitu. Siapapun, termasuk akhwat ya. Adapun takut terfitnah atau tidak urusan teknis. Kalau tadi umpamanya akhwat itu terguling motornya, ya kita bisa tanpa menyentuhnya, mengangkat motornya, memberdirikan.
Ibu ke pinggir aja dulu motornya biar saya kepinggirkan gitu. Nggak perlu motornya dibiarkan, ibunya yang diambil. Itu modus itu. Nah kalau ternyata si ibu itu pingsan, akhwat itu pingsan, tergeletak di pinggir jalan. Apakah boleh kita menyentuhnya, memangkunya? Kalau memang membahayakan, iya, daripada nanti ketabrak mobil, ketabrak tronton yang remnya blong gitu kan. Daripada begitu, tarik saja. Itu darurat, nyawa taruhannya ya. Kalau toh umpah harus diangkut ke mobil taksi atau taksi online atau angkot, angkat ke mobil kemudian bawa ke rumah sakit. Motornya selamatkan, amankan ya. Kalau ada polisi di sana bilang polisi, pasti dia akan menangani, mengontak orang pihak tertentu yang memang bertanggung jawab atas hal itu. Kalau nggak ada polisi, nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa, kita aja angkut ke rumah sakit. Allah nanti akan mudahkan untuk mengurus urusan tersebut ya insya Allah. Pokoknya yang kita mampu lakukan untuk menolong orang, lakukan. Nggak perlu melihat siapa dia, termasuk agamanya. Walaupun dia non muslim, kelihatan ada salib gitu ya, celaka. Lihat, oh salib nggak jadi, jangan, bantu ya, karena membantu sesama tanpa memandang agama itu diperintahkan ya, nggak apa-apa. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari esok, hari Jumat, melanjutkan kajian kita Mukhtasar Ma'arijul Qabul jam 4. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.